وقال رضي الله عنه الخوف لا ينتفي ولا يذهب عن المؤمن وإن كان قوي الإيمان صالح العمل بل كلما كان الإيمان أكمل والعمل أصلح كان الخوف أعظم. Ya. Kata Rahimahullah Haddad, al-khawfu la yantafi wa la yadhhabu 'anil mu'min. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menghilang, wa la yadhhab, dan tidak akan pergi, 'anil mu'min, dari hati seorang yang mukmin, dari hati seorang yang beriman. Wa in kana qawiyal iman, walaupun orang ini imannya kuat. Jadi bukan artinya kalau imannya itu enggak kuat dia khawatir ya, takut kepada Allah SWT, takut namanya berbuat maksiat, takut ya berbaring ya, menjauh dari Allah SWT. Bukan begitu, justru malah semakin bertambah imannya. Ini wa in kana qawiyal iman salih amal. Seorang yang beriman kepada Allah SWT itu tidak akan menghilang atau pergi rasa takut kepada Allah SWT dari hatinya, walaupun imannya kuat, walaupun amalnya saleh. Bal kullama kana al-imanu akmal wal amalu aslah kana al-khawfu a'zam. Justru malah kullama kana al-imanu akmal, semakin imannya semakin maksimal, atau bisa dibilang imannya semakin kuat, derajat imannya semakin tinggi, wal amalu aslah, dan amal salehnya lebih banyak, kana al-khawfu a'zam, maka rasa takut kepada Allah SWT lebih besar lagi. Jadi orang yang beriman kepada Allah SWT tidak akan menghilang atau pergi dari hatinya rasa takut kepada Allah SWT. Justru malah semakin beriman, semakin meningkat imannya, semakin meningkat amal salehnya, itu semakin menambah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Misalu dzalik, contohnya digambarkan oleh beliau, al-insan yakunu ma'ahu adh-dhahab wal fiddah wal fiddatul katsirah wal aqmishatul malihah wa huwa musafirun fi fi khabtin atau khubtin makhuf atau bahrin mughriq. فالمال الذي يتوصل به إلى الغنى والشرف معه ولكنه لا ينتفع به ويشتد خوفه على فوته ولا يخاف من ليس معه شيء. Digambarkan oleh beliau, contohnya orang semakin bertambah imannya, amal solehnya, semakin rasa takutnya semakin bertambah. Digambarkan oleh beliau seperti apa? Seperti orang yang membawa emas dan membawa perak, emas dan perak banyak, bawa harta banyak. Wal aqmishal maliha, dan bawa pakaian-pakaian, aqmisha maksudnya kain ya. Tapi bisa diartikan baju-baju yang mahal, yang berkualitas. Atau maksud bahwa apa saja yang berharga lah. Wa huwa musafirun, sedangkan ini musafir, bawa barang itu tadi, bawa harta, bawa emas, ya, bawa uang banyak, bawa emas, bawa ya perak, entah berlian, entah barang apapun yang berharga ya, baju-baju apa ini semuanya, perlengkapan semuanya. Fi, atau ini apa ini, khabtin atau khibtin ya, makhuf, maksudnya dalam perjalanan yang menakutkan, entah itu melewati hutan, melewati gunung-gunung ya, melewati padang pasir, atau melewati wilayah-wilayah yang tidak ada penghuninya. Bisa jadi ada banyak perampok atau pencurinya. Au bahrin mughriqin, atau melewati lautan mughriq yang bisa
menenggelamkannya atau menenggelamkan kapalnya di situ ya. Laut ini terkenal banyak ya kejadian kapal tenggelam di sini karena mungkin ya ombaknya terlalu besar ya, anginnya sangat besar, ombaknya dan seterusnya. Walhasil, nah maka fal malul ladzi yatawassalu bihi ila al-ghina wasyaraf ma'ahu. Ini orang mau pulang ke kampung halamannya bawa harta sebanyak itu semuanya. Jadi suatu hal yang bisa membuat orang ini nanti bisa hidup tenang ya. Harta ini semuanya itu yang tawassal bi ilal ghina wasyaraf, yang bisa membuat orang ini, yang membawa ini semuanya bisa membuat orang ini kaya atau menjadikan ini orang berharga ya, orang yang bermartabat. Semuanya dibawa di dalam perjalanan ini. Walakinnahu la yantafi'u bihi, akan tetapi dia tidak bisa memanfaatkan itu karena dia masih di perjalanan. Kapan dia bisa memanfaatkannya? Kalau sudah kembali ke kampung halamannya. Selama perjalanan dia belum bisa menggunakan, belum bisa memanfaatkannya. Wa yashtaddu khawfu ala fauti, dan semakin dia, selain dia mengkhawatirkan nyawanya sendiri, dia mengkhawatirkan hilang hartanya itu dalam perjalanan. Hilang, diambil ya, dirampok namanya, dicuri, atau umpamanya terjadilah suatu bencana ya, sehingga hilang hartanya itu, kembali ke kampung halamannya nggak bawa apa-apa ya, atau bawa sedikit habis itu di perjalanan, hilang tak apa. Nah, maka semakin dia bawa barang banyak, semakin rasa khawatirnya semakin bertambah. Wala yakhafu man laisa ma'ahu syai'. Sedangkan hal ini tidak akan terjadi bagi orang yang tidak bawa apa-apa. Orang berjalannya dengan tangan kosong, paling dia hanya mengkhawatirkan nyawanya sendiri. Dia tidak berpikir ya masalah emas, masalah uang, masalah barang-barang dia kan nggak bawa apa-apa dia. Maka orang yang beriman bawa bekal takwa, bawa bekal keimanan, bawa bekal keyakinan, bawa bekal amal soleh, ini semuanya takut. Semakin banyak semakin bertambah rasa takutnya. Apakah amalan sebanyak ini bisa diterima di sisi Allah SWT atau tidak? Nyampe sampai ke akhirat atau tidak? Atau hanya di pertengah jalan berhenti, naudzubillah meninggal suul khotimah, bisa jadi. Sehingga semakin takut, rasa takut mereka semakin bertambah. Thumma innahu la yatimmu sururu sahibi hadzal mali bimalihi wa yantafi anhu al-khawf hatta yasil al-bandara wa yatayaqqana as-salamah. Dan orang yang semacam ini sudah jelaskan betapa rasa ketakutan dan kekhawatirannya ini, tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa bahagia dan tenang dengan harta atau barang yang dibawa ini semuanya, dan merasa menghilang rasa takutnya hatta yasilal bandar, selama dia belum sampai ke pelabuhan. Ini kalau seandainya naik kapal laut ya, sampai ke pelabuhan, artinya sudah sampai ke pelabuhan kampung halamannya, berarti kan sudah selesai perjalanannya. Nah, di situ baru tenang, karena alhamdulillah barangnya sampai. Dia sampai selamat sama barang-barangnya itu. Wa yatayaqqana salamah, dan dia yakin bahwasanya selamatnya, dia sudah sampai selamat ya, harta-harta itu semuanya, dengan harta-harta itu semuanya. Fal akhiratu hiya bandarul amn, maka akhirat itu digambarkan pelabuhan yang jika kita sudah sampai ke situ berarti sudah aman. Wad dunya hiya al-bahrul muhriq wal al-khabtul makhuf. Dunia itu dia gambarnya seperti itu, lautan yang bisa menenggelamkan kapal kita atau
perjalanan yang menakutkan itu, seperti hutan atau gunung-gunung atau ya padang pasir ya. Wal musafiru huwal insan. Dan musafir ini adalah seorang manusia ya yang hidup di dunia ini dan dia akan pergi ke alam akhirat. Wal a'malu wan nuqudu wal aqmishatu allati takunu ma'ahu hiya al ma'ariful imaniyah wal a'malus salihah. Nah, kemudian tadi harta yang dibawa, emas, perak, uang, baju-baju atau hal-hal barang-barang yang berharga semuanya yang dibawa ini itu ibaratnya al-ma'ariful imaniyah, pengetahuan ya, atau hal-hal yang keyakinan, keimanan, ketakwaan semuanya, wal a'malus shalihah, dan amal-amal salihnya. Wal umur allati yakhsha minha fi hadha as-safar ala hadhihi al-amti'ah asy-syarifah hiya syukuku wal afat allati ta'rudu lil iman wal amal as-salihah fatufsiduha, nasallallahu alafiyah. Dan hal-hal atau perkara-perkara yang ditakutkan di dalam perjalanan ini seperti adanya musuh, adanya binatang buas, atau adanya perampok dan seterusnya, tenggelam dan seterusnya, itu adalah ibaratnya ya asyukuku wal afat allati ta'rudu lil iman wal amal as-salih tufsidiha. Hal-hal perkara-perkara semacam keraguan di dalam keimanan atau penyakit-penyakit hati yang lainnya ya, seperti riya, seperti ya sombong, seperti dan dan sifat-sifat yang lainnya yang bisa allati ya ta'rudul iman wal amal as-salih fatufsidha, yang bisa hal-hal yang bisa dialami oleh keimanan dan amalan kita dan merusakkannya. Jadi permasalahan-permasalahan yang bisa dialami oleh keimanan dan perbuatan saleh kita, dan fatufsidha, merusakkannya, menghancurkannya atau membuat itu semuanya membusuk ya. Nasallallahu alafiyah, semoga kita ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang semacam ini. Adapun juga contoh yang sering digambarkan oleh para masyayikh, para guru-guru, tentang seorang ini semakin beriman, semakin semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala atau semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kan paling tertinggi derajatnya adalah al-arif billah. Al-arif billah itu bukan hanya tahu sifatullah, tahu yang apa di akidah awam, bukan. Orang yang mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan meyakininya dan hidup ya atau menjalankan kehidupannya itu sesuai dengan apa yang dia meyakini. Jadi kalau tahu Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyaksikan ya segala perbuatan perilaku kita, mengetahui, melihat, mendengarkan ini semuanya, berarti dia tidak akan berbuat maksiat. Ini arif billah. Bukan seperti kita tahu Allah Subhanahu wa taala ya menyaksikan, mengetahui perbuatan perilaku kita. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala melihat, kita tahu Allah Subhanahu wa taala mendengar, tapi kita maksiat. Berarti belum mengenal Allah. Ya, belum mengenal Allah itu. Al-arif billah sudah. Jadi tingkatan pengetahuannya tinggi, tidak seperti kita. Al-arif billah itu atau orang yang semakin tinggi mengetahui tentang Allah SWT, berarti imannya semakin meningkat ya, takwanya pun juga begitu, yakinnya. Digambarkan seperti begini, ibaratnya antara dua orang. Ada seorang
orang yang sudah dewasa ditaruh di satu ruang berdua, orang ini sama singa. Pasti orang ini takut. Karena apa? Tahu singa ini adalah binatang buas. Bisa jadi ya kalau seandainya ya tidak terluka, ya bisa jadi dia menjadi pemangsa, dimakan oleh singa ini tadi itu. Jadi dia tahu singa ini bukan sembarang binatang buas, sehingga dia pasti akan ketakutan jika ditaruh di satu ruang ya berdua sama singa. Beda dengan anak kecil. Kita ambil anak ya usia berapa bulan, taruh satu ruang sama singa. Dia nggak tahu singa ini apa. Mungkin bisa jadi dia ingin bermain sama singa ini. Nah, apa yang membuat dua ini hal berbeda? Yang pertama dia tahu singa ini semacam apa, binatang apa ini, yang dia akan menghadapi apa dia tahu. Yang kedua dia nggak tahu. Nah, rasa takut bagi orang yang mengenal Allah SWT seperti yang pertama tadi itu, tahu singa dia takut. Contoh yang kedua bagi orang yang tidak mengenal Allah SWT seperti bayi tadi itu yang tidak mengenal singa, sehingga takut sama singa. Nah, ini contoh yang seringkali digambarkan oleh para guru-guru tentang rasa takut kepada Allah SWT. Jadi kenapa lihat orang ahli maksiat itu mereka kayak seolah-olah nggak ada rasa takut, nggak merasa bersalah karena ya itu dari itu. Bahkan dalam satu hadis ya, perbedaan antara seorang yang beriman sama orang munafik, perbedaannya apa? Al-mu'min digambarkan Rasulullah SAW ya, yakhsha ya minadzab ya, bagi lupa teksnya, pokoknya intinya seorang mukmin itu selalu khawatir, selalu takut dari perbuatan dosa atau maksiat atau kesalahan yang pernah dia melakukan di dalam hidupnya. Pernah salah sekali saja, itu selalu kebawa terus, selalu menjadi beban. Seperti digambarkan seperti apa orang mukmin ini di dalam hadis, seperti orang yang jalan di pinggir gunung takut longsor, takut kejatuhan ya batu-batu dari gunung ini, takut tertimpa dengan gunung. Jadi dosa yang kecil dianggap seperti gunung, selalu takut ya mendapatkan imbas dari dosanya itu. Sedangkan munafik, bagaimana munafik ya menganggap perbuatan buruknya, perbuatan jeleknya dosanya. Munafik ya digambarkan Rasulullah seperti orang yang ada lalat di hadapan mukanya, hanya dimingirkan saja dengan tangannya saja gitu. Berarti apa? Tidak peduli dengan dosanya sebanyak apapun, dianggap sesuatu yang remeh, gak apa-apa ya, biasa itu. Takut enggak kita sama lalat? Gak takut. Nah begitu pun juga orang munafik begitu. Orang munafik nggak takut sama dosanya, seperti ya nggak takut dengan lalat. Berbeda dengan orang mukmin ya. Walaupun dosa kecil, kesalahan kecil itu selalu kebawa ya, selalu kemana-mana dia merasa bersalah, merasa ya itulah seorang mukmin. Karena kembali ke rasa takut ya tadi kepada Allah SWT, pengetahuan tentang Allah SWT. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi tadhhabud dunya syai'an fa syai'an hatta la yabqa minha syai'. Dunia itu akan berhilang sedikit demi sedikit sehingga tidak ada sedikit pun yang tersisa. Nah, ini umum. Bisa juga maksudnya seorang manusia itu ya semakin lemah, semakin
hilang kekuatannya sedikit demi sedikit sampai ya meninggal dunia, bisa juga diartikan begitu. Atau apapun yang ada di dunia, kekayaan ya, harta sebanyak apapun itu bisa berkurang habis, hilang semua, bisa juga. Ya, dunia itu akan menghilang sedikit demi sedikit sampai ya tidak tersisa. Tadhhabu dunya syai'an fa syai'an hatta la yabqa minha syai'. Wa qala kalamu ahli al-ikhlas was-sidq nurun wa barakah wa in kana ghayra fasih wa kalamu ahli ar-riya' wat-takalluf dhulmatun wa khaybah wa in kana fasihan. Ucapannya kalam atau ucapan orang-orang ahli ikhlas, ahli sidq. Ahli sidq maksudnya orang yang jujur kepada diri mereka sendiri, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam perilaku aktivitasnya sehari-harinya dalam hal apapun. Fakunu ma'as sadiqin di dalam Al-Qur'an, dan jadilah bersama orang-orang atau bergabunglah dengan orang-orang yang ahli sidq, karena orang yang shadiq itu jujur sama Allah SWT sedikit ya. Hanya orang-orang yang diberi taufik ya, hidayah inayah Allah SWT, hanya hamba-hamba kekasih Allah SWT yang benar-benar ya as-sidq kepada Allah SWT ya, karena mereka tidak bermain-main ya di dalam taat, dalam ibadah, dalam hal apapun ya. Mereka bersungguh-sungguh, as-sidq ya, bersungguh-sungguh jujur di dalam segala perilaku aktivitasnya ya. Kalau istighfar benar-benar istighfar, nggak pura-pura istighfarnya. Kalau alhamdulillah benar-benar dari hati mereka yang paling dalam ya. Inilah ahli sidq. Orang-orang yang semacam itu, kalam ahli ikhlas wasidq nurun wa barakah. Omongan mereka atau ucapan yang keluar dari mulut mereka itu ya, nur, ibaratnya cahaya dan barokah. Wa in kana ghairu fasih, walaupun orang ini tidak fasih. Walaupun tidak fasih. Ya. Doa, mungkin doanya enggak fasih, tapi mustajab. Kabul doanya. Kenapa? Karena orang ini ya orang yang jujur ya, bersama Allah SWT ya, orang-orang yang ikhlas, sehingga Allah SWT tidak seperti dalam hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum ya, Allah SWT tidak melihat kita secara zahir, maksudnya casing ya, secara fisik, secara tidak tampilan zahir enggak, tapi ya wa inna ma yanzuru ya ila qulubikum maka tetapi Allah SWT melihat isi hati kita gitu. Maka ucapan yang keluar dari lisan mereka itu ibaratnya nur dan barokah. Wa in kana ghairu fasih, walaupun tidak fasih. Cahaya dan keberkahan ini supaya kita bisa memahami bagaimana cahaya, ada bercahaya dan barokah. Itu tadi kalau doanya mustajab walaupun tidak fasih. Ya. Juga kalau menyampaikan suatu nasihat, tausiah, mauidhah itu langsung masuk ke hati orang-orang yang para hadirin. Nah, bisa jadi hanya 1-2 kata para hadirin semuanya nangis. Padahal kalau kita maksudnya melihat apa sih yang membuat nangis, ya bicara omongan biasa saja. Karena itu mereka orang-orang yang kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena mereka jujur, mereka ikhlas, mereka tawadhu, mereka semuanya, sehingga apa yang diucapkan oleh lisan mereka itu berbeda ya dengan orang yang lainnya. Seperti yang mana diceritakan zaman dahulu, salah satu putra Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau belajar mendalami ilmu bahasa, ilmu sastra ya,
Kemudian suatu saat ketika putranya ini pulang, minta izin sama ayahnya Syekh Abdul Qadir untuk menyampaikan tausiah ya, mauidhah. Dipersilakan sebenarnya. Ceramah panjang lebar ya. Para hadirin sampai jenuh. Ya, akhirnya mereka berharap Syekh Abdul Qadir yang isi walaupun sedikit. Syekh Abdul Qadir waktu itu yang disampaikan bukannya mauidhah, bukannya tausiah, tapi cerita di rumah ya, ibu di rumah, istri ya, istri saya mau masak ayam. Sudah ayam ini setelah sudah dibumbuni apa bagaimana, alhasil intinya ayam yang mau dimasak pun dimakan, tiba-tiba datang kucing ngambil itu, hilang ayam itu. Hanya cerita begitu saja. Itu para hadirin semuanya menangis. Para hadirin semuanya menangis. Kok bisa? Apa sebabnya? Yaitu karena keikhlasan dan kejujuran Syekh Abdul Jalani. Maka apa yang keluar dari lisan ini itu apa ya istilahnya, membekas di hati para hadirin. Itu. Maka kita lihat bagaimana ya, seperti kalam Habibul Haddad, ya, kalamnya Imam Ghazali, kalamnya Imam Nawawi, kalam para ulama-ulama itu selalu dikaji, selalu disampaikan, selalu dihafalkan, ya. Ya karena apa? Karena itu tadi itu bermanfaat, ya. Nur, ya, cahaya dan barokah. Wa kalamu ahli riya, sebalikannya ya, kalam ahli riya, apa yang diucapkan ya, atau keluar dari lisannya orang-orang ahli riya. Wa takalluf, takalluf itu yang membuat-buat, dibuat-buat, pembicaraan itu dibuat-buat ya. Ya, bukan istilahnya apa ya? Ya karena riya tadi itu dibuat-buat ya. Takalluf ya, cari kata-kata yang paling indah ya, mereka lebih sastranya, mereka lebih ya, menjaga kata-kata, lebih menjaga semuanya ya. Hanya itu saja, tanpa ada keikhlasan, tanpa ada as-sidq ya. Zulmatun wa khaybah, maka sebalikannya itu termasuk ya, apa yang keluar dari mereka itu tidak bercahaya, malah gelap. Zulmatun wa khaybah wa in kana fasihan, maksudnya tidak ada barokahnya. Wa in kana fasihan, walaupun fasih. Jadi barometernya itu bukan kefasihan, bukan, tapi keikhlasan dan kejujuran itu semuanya. Sehingga ada kalam selalu dari para habaib ya, lupa siapa. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul wa alaihi kiswatul qalb alladhi kharaja minhu, kurang lebih begitu. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalb alladhi kharaja minhu. Setiap ucapan akan setiap ucapan akan keluar dari mulut seorang, dia akan dikemas dari isi hati orang itu. Kalau hati orang itu ya, itu penuh dengan ikhlas, dengan kejujuran, dengan tawadhu, maka ucapan yang ngomong itu akan terkemas dengan itu semuanya, sehingga diterima oleh para ya, kaum muslimin, para umat, dan akan membekas di hati mereka, bermanfaat ya. Nah, sebalikannya ya, kalau hatinya ya kotor, hatinya ya niatnya tidak benar dan seterusnya, maka itu ya kemasannya dikemas dengan kemasan yang yang kotor, yang tidak layak, tidak bagus, yang tidak akhirnya tidak bermanfaat. Kita lihat sekarang pembicara banyak, dai banyak. Ini sudah di zaman yang kata Rasulullah SAW, di zaman dahulu apa kata Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya, antum fi zamanin katsirun fuqaha'uhu qalil khutaba'uhu, kalian ada di zaman
ulamanya banyak atau ahli fikihnya banyak atau yang mengetahui hukum syariat itu banyak. Qalilun khutaba'uhu, yang pintar ceramah sedikit, ahli ceramah sedikit. Di zaman sahabat ahli ceramah sedikit, tapi alimnya, ulamanya banyak, yang tahu hukum syariat banyak. Wa sayati 'alan nasi zamanun, dan kelak datang satu zaman, katsirun khutaba'uhu, banyak penceramahnya, yang banyak pintar bicara banyak. Qalilun fuqaha'u, akan tetapi ulamanya sedikit, atau yang berilmu atau yang tahu hukum syariat itu sedikit. Di zaman kita nih sekarang, kita lihat ada lomba dai ada lomba dai kecil ada, tapi lomba ulama tidak bisa, karena ilmu tidak bisa diperlombakan, tidak ada ulama kan, tidak ada. Dai bisa hafal 2-3 hadis ya, ceramah jadi dai. Orang awam nggak tahu, dikira dai itu orang ulama. Tidak semua orang dai ulama, tidak. Ya hati-hati kalau ada orang berarti suruh bawain jubah, berarti alim, belum tentu. Makanya kita belajar yang benar supaya kita tahu ini orang ini patut diikuti atau tidak, bisa diambil wasiatnya mauidhahnya atau tidak. Karena banyak sekarang yang naik di atas mimbar ya, pakai surupal, pakai jubah, gak punya akhlak ya, menyampaikan hadis sembarangan, hadis palsu banyak disampaikan, nukil dari mana gak jelas. Para hadirin awam kasihan gak tahu. Banyak ceramah sekarang kalau di luar Indonesia hampir gak ada ya. Sekarang dai, mayoritas sebagian besar dai di Indonesia itu bukan dai, pelawak. Tujuannya untuk menghibur, bukan menyampaikan siraman rohani, enggak. Kita lihat sedikit. Sehingga kita seringkali hadir acara-acara ya, entah itu tabligh akbar, entah maulid, entah haul, apa banyak acara kita hadir, pulang kosong, hati kita enggak tersentuh. Karena apa? Karena ya yang ngisi dai-dai semacam itu. Tapi beda lagi kalau kita hadir ya, acara-acara yang benar-benar diisi oleh ulama, yang benar-benar ulama. Kita perlu terisi, rohani kita terisi. Seperti kita hadir mamanya, kita hadir roha Bakar Gresik, Haul Gresik mamanya, roha Solo, itu merasa hati jiwa kita tenang. Karena roh kita ini, rohani kita tersiram, rohani kita. Tapi kalau seperti yang hanya ketawa berbahak-bahak mulai awal majelis sampai akhir majelis, nggak ada ilmunya tuh. Mayoritas bagian besar begitu. Dan bahkan justru malah madharatnya besar. Di antara madharatnya apa? Mengajari masyarakat kurang ajar. Ya, itu. Ngajar masyarakat tidak sopan, apalagi semakin omongannya yang dibicarakan semakin kotor, semakin jorok, semakin tidak sopan, semakin laris. Ini apa ini? Ini bukan ilmu. Justru hal semacam ini mempermalukan ya, atau istilahnya menodai para ulama, menodai istilahnya ilmu atau majlis-majlis yang semacam itu. Inilah yang ya istilahnya fakta yang ada di tengah masyarakat kita melihat sendiri gitu. Sehingga sebenarnya tidak layak untuk dipersilahkan untuk ngisi, sebenarnya nggak layak orang semacam itu. Nggak ada bedanya antara mereka sama pelawak-pelawak yang ada di TV ya. Nah, acara-acara di televisi itu nggak ada bedanya. Bedanya hanya pakai jubah, pakai anu saja. Al ilmu ya bil akhlaqi yazku wa bil a'mali. Ilmu itu semakin istilahnya meningkat dengan akhlak, dengan amal. Walaysa bil aqwali wa kathratil jidali, bukan dengan banyak bicara, bukan dengan pintar debat, bukan. Ya. Apa istilahnya? Bidah ke Arab, ada bait syair itu.
Al-ilmu khasyah kulluh bidzaka yu'raf ahlu. Ilmu penuh dengan rasa khasyah, takut kepada Allah SWT. Bidzaka yu'raf ahlu. Begitulah kita bisa mengenal orang-orang yang ulama dengan itu. Sehingga apa kata Rasulullah dalam hadis ya, idza ru'u dzukirallah. Ulama yang benar-benar ulama, jika kita menatap wajah mereka, kita ya Allah, subhanallah, kita merasa tenang. Itulah ulama. Yang di zaman kita semakin berkurang, semakin habis. Ya, kalau ada semacam itu, kejarlah mereka. Ya, jangan sampai kita menyanyiakan mereka. Karena sudah sangat langka di zaman kita sekarang. Jadi banyak dai-dai ini semuanya banyak yang ya sudah ya dia tidak bisa diandalkan lah istilahnya. Karena mengikuti istilahnya apa? Mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat, oleh orang awam. Seharusnya dai ini ya bukan istilahnya pesanan, apa yang diminta oleh masyarakat ya dituruti, enggak. Dai itu harus tahu kalau memang berilmu ya, berilmu harus tahu ya dibutuhkan oleh mereka yang penting untuk kemaslahatan mereka apa. Bukan apa yang diminta oleh mereka enggak disampaikan itu. Yang penting mereka rasa terhibur, senang, enggak. Anak kecil kalau minta sama kita, minta dibelikan pisau, minta dibelikan apa ya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Apakah kita belikan atau enggak? Dan ini enggak tahu apa yang bermaslahat kepada diri yang yang bermaslahat dan apa yang mengandung madarat terhadap dirinya. Kita ini yang tahu sebagai orang yang lebih tua, mamanya yang lebih besar atau orang tuanya, kita tahu. Begitu pun juga seharusnya seorang berulama begitu. Kalau dia mengikuti apa yang kata masyarakat berarti bukan ulama. Terakhir sebelum masalah orang yang ahli sidq tadi itu, kita memang agak keluar sedikit dari judulnya sedikit. Suatu hadis yang memang mungkin jarang atau bahkan hampir tidak pernah disampaikan oleh para ulama di sini, para asatidz, para habaib. Hadis ya. Hadis yang berbunyi la tukthirud dhahik fa inna kathratadh dhahik tumitul qalb. Jangan ya banyak tertawa atau jangan sering ya kita ini pokoknya cari yang lucu-lucu terus. Jangan. Kita boleh tertawa, kalau kita ya, menghibur diri kita boleh cari sesuatu yang lucu boleh, tapi jangan terlalu kebanyakan. Kalau berlebihan, apa kata Nabi SAW? Fa inna kathratadh dhahik tumitul qalb. Karena banyak bergurau, banyak bercanda, berlebihan membuat hati mati, atos mati hati kita. Kalau sudah hati mati, mau itu tidak berguna, nasihat tidak berguna. Sekarang yang terjadi justru malah masyarakat yang terlalu lucu. Sehingga apa? Mereka tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang mereka mendengarkan. Ya. Suatu bukti Al-Faqih ya akan mencontohkan bagaimana karena mereka sering ya dengan lucu-lucuan sehingga mereka tidak akan bisa mengambil hikmah kesimpulan dari cerita yang mereka mendengarkan. Dianggap lucu padahal enggak lucu. Ketika pernah Habib Taufik Shagaf ya berapa tahun yang lalu menyampaikan tausiah di Masjid Jami' Agung Malang, menceritakan di situ suatu cerita enggak lucu. Menceritakan bagaimana Abu Hurairah keluar di siang hari ya dalam keadaan kelaparan dia. Bertemu dengan Nabi. Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, kok keluar di siang hari atau di waktu yang enggak biasanya Abu Hurairah keluar? Nah, kemudian Abu Hurairah menjawab, iya Nabi, memang benar apa kata Nabi, saya keluar karena cari ya berharap ada sahabat yang menjamu saya cari makan, saya kelaparan, sudah lama nggak makan, sehingga Abu Hurairah memperlihatkan perutnya, ternyata perut Abu Hurairah diikat dengan satu batu, saking laparnya tuh mengganjil dengan batu.
Apa kata Nabi? Saya juga keluar karena kelaparan. Rasulullah mengangkat bajunya, diperlihatkan di perut Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengikat dua batu. Dua batu berarti apa? Lebih lapar daripada Hurairah, lebih lagi. Seharusnya cerita semacam ini membuat kita hati kita semakin ternyuh, semakin merasa sedih. Nabi nggak makan berapa hari sampai lapar, sampai itu Rasulullah nggak mengeluh. Kalian tahu bagaimana reaksi para hadirin di Masjid Jami? Ketawa berbahak-bahak, masjid ketawa semuanya. Bukannya menangis, malah tertawa semasjid semuanya. Kok bisa terjadi? Karena otak mereka sudah tidak menyambung. Karena sudah banyak lucu-lucu disiram dengan lelucuan, akhirnya sesuatu yang cerita yang seharusnya mereka mengenal hikmahnya itu hilang hikmahnya. Ini risiko dari mereka kalau disuruh ngisi jangan ikut dengan ya cara yang itu tadi itu. Nah, sehingga menghilangkan barokahnya ilmu, barokah itu hilang semuanya. Hikmah dari apa yang tausiah cerita disampaikan semuanya nggak berguna semuanya. Ya, kembali ke masalah tadi itu, cahaya, barokah, cahaya dari lisan ucapan seorang yang benar-benar ya berilmu itu akan bermanfaat. Itu akan bermanfaat. Wa qala man lam yakul lahu basiratun tahdihi qala ta'al muallimin wal mu'addibin fihi. Man lam takun kata beliau juga salah satu kata hikmah beliau, man lam takul lahu basiratun tahdihi, siapa orang yang tidak memiliki basirah, memiliki maksudnya ya mata hati yang yang atau mungkin kita bisa mengartikan kesadaran dari dirinya sendiri, tala ta'abul muallimina wal muaddimina fihim, maka dia akan butuh waktu yang lama dan capek guru-guru ya yang atau siapapun yang memberitahu, yang menegur, yang menyadarkan, usaha untuk membenarkan, semuanya lelah, capek. Karena apa? Karena dari dirinya sendiri tidak ada kesadaran untuk merubah dirinya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis ya? Hadis yang ada dalam Arba'in Nawawiyah. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jadi orang dikasih tahu ini enggak boleh, ini enggak baik, ini begini, ini, tetap dia melakukan, sudah diberitahu, tetap dia melakukan. Lalu ujung-ujungnya apa? Terserah sudah. Kalau Anda tidak memiliki rasa malu, ya mau gimana lagi? Orang enggak tahu diberitahu ya. Tapi kalau orang sudah diberitahu berulang kali masih tidak berubah, ya sudah, angkat tangan. Karena Anda tidak memiliki kesadaran. Nah, seharusnya memiliki kesadaran masing-masing, mengontrapasi dirinya, merwasawarkan dirinya, berusaha untuk merubah dirinya. Jangan ya nunggu orang lain yang merubah dirinya, Anda sendiri harus berubah, harus bangkit. Kata Imam Syafi'i, walam ara fi uyubin nas aiban kanaqsil qadirina 'ala tamami. Kata Imam Syafi'i, saya belum pernah melihat ada suatu aib yang ada pada diri manusia lebih daripada aib yang naqsul qadirin 'ala tamami. Orang bisa membuat dirinya lebih baik tapi enggak mau. Itu aib yang paling parah kata Imam Syafi'i. Nah, kita bisa sholat sunnah tapi enggak mau. Kita bisa sedekah enggak mau. Kita bisa menghafal Quran tapi enggak mau. Kita bisa merubah sikap dan perilaku kita tapi enggak mau. Nah, ini kata Imam Syafi'i aib yang paling parah ini. Orang bisa menyempurnakan dirinya, bisa merubah dirinya, tapi enggak mau. Nah, walam arab fi uyubin nasi aiban, saya belum pernah lihat ya para aib-aib yang ada dimiliki oleh para manusia lebih dari para kanaqsil qadirina 'ala tamami ya. Seperti orang yang seolah dia rela di dalam kekurangan ini, enggak mau bertambah. Enggak mau kamal, enggak mau menjadi lebih afdal, lebih sempurna, enggak mau. Dia mau tetap ya di dalam statusnya itu enggak berubah itu. Nah, posisi yang semacam itu. Allah Subhanahu wa taala dalam firman ayatnya innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitonir tadzakkaru fa idza mubsirun.
Allah SWT memuji orang-orang bertakwa, bukan Allah SWT mengatakan orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang tidak pernah bersalah, tidak pernah berbuat dosa, tidak. Allah SWT dalam firman-Nya menyampaikan, innal ladzina taqau, sesungguhnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bertakwa. Semacam apa sifatnya? Idza massahum ta'ifun minasyaiton, jika mereka tergoda atau terrayun atau godaan setan, sempat berbuat kesalahan dosa, lalu setelah itu apa? Tadzakkaru, mereka sadar, mereka kembali, mereka menyesal, ingin berubah. Fa idzahum mubsirun, maka setelah itu mereka sadar. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy, sebaliknya mereka tetap ya di dalam perjalanan yang salah, mereka melanjutkan kesalahannya, itu beda lagi. Orang bertakwa enggak, bukan, jadi orang bertakwa itu enggak pernah, bukannya enggak pernah salah, bisa jadi dia pernah bersalah tapi dia tuh merasa sadar, mau introspeksi diri, muhasabah dirinya, dia ingin berubah, ingin menjadi lebih baik. Nah, maka di sini dikatakan orang yang tidak memiliki kesadaran untuk mengubah dirinya, maka siapapun yang akan ingin merubah dirinya maka akan merasa kesulitan, ya, karena dia sendiri tidak ingin berubah. Itu. Nah, ini terakhir, man takabbara 'alal haqqi wa ahli. Siapa orang yang merasa dirinya ya sok lebih afdal, lebih baik, ya, sombong, dia sombong, 'alal haqqi wa ahli, kepada para ulama, pada orang-orang soleh, ya, merasa dirinya lebih daripada mereka, ilmunya, pengetahuannya, kesolihannya, maka ibtalahu Allahu bidzulli wal batili wa ahli, maka orang semacam ini akan diberi bala oleh Allah SWT. Apa itu? Akan dihina oleh Allah SWT, ya, dengan kebatilan, dan akan digabung orang semacam ini oleh Allah SWT dengan ahli kebatilan. Fayajtami'u alaihi 'inda dzalika musibatani wa 'uqubatan, maka orang yang semacam ini dia akan mendapatkan dua musibah, dan akan mendapatkan dua hukuman. Wa tafutu manqabatani wa mathubatan. Wa tafutu, akan kehilangan manqabatan, dua apa istilahnya? Manqabah, dua hal yang apa istilahnya? Ya, hal yang membuat orang ini menjadi orang mulia, ya. Dua hal yang memuliakan, kehilangan dua hal yang memuliakan, dan kehilangan dua pahala. Allah alam, apakah dimaksud dengan dua musibah itu, maksudnya itu apa namanya, diberi penghinaan oleh Allah SWT, dan dia akan, ya, akan dijerumuskan Allah SWT di dalam kebatilan dan bersama orang-orang kebatilan. Apakah ini maksud itu dua musibah dan dua hukuman itu tadi itu mungkin, ya, yang sama, berarti musibah dan hukuman sekaligus. Allah alam, ya, sepertinya begitu ya maksudnya. Wa tafutu manqabatan wa masubatan, ya, akan kehilangan dua kemuliaan atau dan juga dua pahala, yang mungkin itu maksudnya tawadu dan menghormati para ulama, para sholihin, ya, keutamaan untuk memuliakan mereka, menghormati mereka, ini semuanya dia tidak akan mendapatkan, ya, dan pahalanya pun juga tidak akan mendapatkan pahala mencintai para ulama, menghormati para ulama, mentakzim, ya, ulama, itu akan kehilangan semuanya. Walhasil ini bagi orang, ya,
Orang yang merasa dirinya sok lebih pintar daripada ahli hak, orang-orang ahli hak itu adalah para ulama dan sholihin. Nah, maka hati-hatilah ya, jangan sampai kita merasa diri kita lebih afdal, lebih pintar ya, sok ya, lebih pintar, lebih afdal, lebih alim daripada orang yang ulama dan para sholihin, para aulia. Jangan sampai ya. Ini berarti tidak menghormati mereka dan pasti akan istilahnya kurang ajar bersama mereka. Ya, sedangkan kita disuruh hormati para ulama, disuruh hormati para sholihin ya, disuruh memuliakan mereka agar supaya kita bisa mendapatkan keberkahan mereka. Dalam hadis, man adani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi para aulia, maka orang ini ya, telah terang-terangan ingin perang dengan Allah SWT, mengumumkan ya terang-terangan ingin memusuhi Allah SWT dan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan orang yang memusuhi para aulia nanti kelak ketika dibangkitkan nanti akan diberi senjata oleh para aulia, diberi senjata oleh para malaikat. Akan diberi senjata oleh para malaikat, lalu malaikat ini mengatakan begini, khudh silahak wasta'idda li muharabatil malikid dayyan. Ambillah senjatamu dan siapkanlah dirimu untuk memerangi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memerangi Allah SWT? Nah, bahkan ada yang mengatakan idza aradallahu halaka abdin ya, atau bi abdin halakahu sallallahu ala wali min awliyaih. Siapa orang yang ingin dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ingin membuat orang ini celaka, maka Allah SWT akan menggerakkan orang ini untuk menyakiti para aulianya. Ini akan menjadi penyebab kehancuran dan celakanya orang ini tadi. Jika tidak bertobat ya, kalau bertobat ulang lagi. Ini ya kita bicarakan jika orang ini ya berani-berani melakukan semuanya tidak bertobat. Wallahu subhanahu wa ta'ala.